Ahmad yang sedang mengimplementasi ERP di pondok kita. Jadi saya minta tolong kepada teman-teman sekalian, mohon kerjasamanya untuk sama-sama memperhatikan aset ini. Akan kita catat kemana, dari mana dapatnya, kemudian kemana pergerakannya, dan kapan aset itu harus dijual atau dihilangkan. Nah, semua itu melibatkan banyak sekali variabel yang berkepentingan. Yang pertama misalkan di keuangan, kemudian di inventaris sendiri, kemudian di unit yang menggunakannya. Jadi variabel-variabel ini digunakan untuk men-tracing gitu, dari mana aset itu didapatkan, untuk apa, dan pemanfaatannya seberapa manfaat, dan kapan aset itu harus dibeli baru lagi atau di maintain, atau kalau ada maintainnya berarti di maintain. Nah, untuk hal ini teman-teman penanggung jawab itu nanti wajib untuk mencatat setiap perolehan atau setiap usulan aset yang diinginkan. Aset ini menurut Buning adalah barang yang dibeli untuk keperluan pondok atau kekayaan yang dimiliki untuk keperluan pondok yang nilainya di atas 300.000 dan digunakan minimal itu 1 tahun. Jadi kalau umurnya pendek itu nanti tidak dicatat sebagai aset, tapi dicatat sebagai biaya. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan untuk mencatat aset ini? Yang pertama adalah teman-teman bisa login menggunakan username dan password yang sudah saya kirimkan. Misalkan saya akan mencoba menggunakan salah satu username dan password dari ini. Saya akan login, passwordnya silakan nanti password ini bisa diganti ya, bisa diganti sendiri, nanti bisa tanya cara menggantinya seperti apa, kemudian login aja. Ini adalah menu yang ditampilkan untuk penanggung jawab ruangan ya. Ini ada banyak sekali untuk kebutuhan, misalkan aset sendiri, kemudian pembelian, kemudian ini HRD, kemudian pinjaman, kemudian penggajian, stok, dan lain-lain. Untuk bahasa teman-teman bisa menggantinya di sini di menu ini, kemudian setting, kemudian di sini language. Secara default kita pakai bahasa Inggris ya. Nah, kita bisa pakai bahasa Indonesia. Kita save. Nanti aplikasi ini secara keseluruhan akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia ini sudah kami sempurnakan, banyak sekali kami sempurnakan, sehingga diharapkan ini akan memudahkan dan konteksnya sesuai dengan yang sedang kita kerjakan. Misalkan aset sendiri, pembelian, HR, masih HR karena sudah sudah sangat umum gitu. Human Resource and Development atau HRD itu disebutnya juga HR. Kemudian manajemen pinjaman, kemudian penggajian sendiri, kemudian persediaan, kemudian ini adalah pengaturan ini nanti terbatas ya teman-teman aksesnya. Jadi semua menu yang teman-teman bisa buka ini itu bisa digunakan. Adapun menu yang tidak ada di sini berarti teman-teman tidak memerlukannya. Oke, kembali lagi kepada aset, bahwa aset itu wujudnya adalah barang ya. Yang pertama, aset itu wujudnya adalah barang. Kemudian barang itu bisa saja menjadi biaya, bisa juga menjadi aset. Jadi kalau kita membuat aset ya berarti kita harus membuat barang juga, karena aset itu adalah barang ya.
Jadi kalau misalkan akan tetapi kalau barang itu belum tentu akan kita jadikan aset, karena bisa jadi barang itu adalah biaya. Misalkan untuk kertas kayak gitu, itu nanti kita masukkan kepada biaya, ballpoint, penggaris, kemudian barang-barang yang nilainya kecil dan tidak digunakan dalam waktu yang lama begitu. Jadi teman-teman yang harus lakukan adalah pertama adalah membuka laporan atau membuka ini yang diberikan kepada saya ini. Nah, di sini yang datanya lengkap itu semakin memudahkan ya. Semakin lengkap datanya itu artinya semakin mudah manajemen untuk mengambil keputusan dan membuat data analitik ya untuk keputusan yang akan datang, misalkan berapa harganya, kapan dibeli, kemudian kondisinya baik atau rusak, seperti itu ya. Jadi pertama karena kemarin teman-teman sudah mengirimkan data ini kepada saya, maka saya akan menerangkan cara menggunakan data ini ya. Yang pertama, teman-teman harus, tadi yang saya katakan adalah bahwa aset itu adalah barang. Jadi kita harus membuat barang. Di sini ada menu barang. Jadi barang ini bisa terdiri dari aset maupun non aset ya. Misalkan di sini nanti juga ada kertas, kemudian juga ada ballpoint. Tetapi di sini juga ada mobil, misalkan L300 begitu. Nanti juga ada barang namanya L300. Tetapi bedanya adalah kalau ballpoint itu nanti masuknya ke biaya, artinya bukan aset. Yang mobil itu nanti masuknya ke dalam aset. Nah, sekarang saya mau kasih contoh langkah-langkah untuk membuat aset ya. Jadi urutannya itu adalah yang pertama membuat barang, kemudian yang kedua adalah membuat asetnya sendiri ya. Nanti akan kita satu-satu ya, akan kita jelaskan satu-satu. Yang pertama kita akan membuat barang dulu ya teman-teman. Yang pertama kita akan mengambil contoh data dari sini. Ini misalkan laptop ya, ini laptop Asus E402M ya, dengan lokasi di kampus 1, kondisinya baik, jumlahnya ada 1, kemudian PJ-nya adalah ANI, kemudian didapatkan dalam kondisi apa, lama atau baru begitu ya. Kita akan fokus ke dalam satu laptop ini. Nah, caranya begini teman-teman. Kalau menuliskan barang itu dimulai dengan spesifikasinya atau mereknya, biasanya kayak gitu. Misalkan ini Asus ya, maka saya akan copy namanya dulu ini, kemudian akan saya buat barang ya. Sekali lagi kita mulai dari membuat barang ya. Pertama kita buat barang. Jangan buat barang di sini teman-teman, langsung ke edit in full page aja ya, seperti ini. Yang penting yang pertama kali harus teman-teman isikan adalah yang tadi copy, kita paste di sini, kemudian spasi. Jadi kita penamaannya seperti ini, biasakan seperti ini ya teman-teman. Kemudian adalah jenisnya, spasi laptop gitu. Jadi Asus E402M laptop gitu ya. Ini nanti memudahkan untuk penarikan laporan ya. Cara membaca laporan juga lebih menarik, lebih enak dibaca, lebih mudah dimengerti. Kemudian yang kedua, kelompok barang. Karena kita mau membuat aset, jadi teman-teman bisa memilih yaitu aset ya. Di sini kelompoknya adalah aset. Kemudian yang kedua, satuannya ini unit ya teman-teman. Oh maaf, jadi ini ada akses dokumen. Ini akan saya beri akses dulu ya. Ini untuk teman kita ini. Sebentar, saya batalkan dulu. Saya akan kasih akses dulu. Saya akan kasih akses dulu ya teman-teman. UOM ya. UOM kita bisa ini ya, bisa membuat, menulis dan report ya teman-teman.
teman-teman ya. Ya seperti ini. Sebentar, kita mulai login kembali. Kita login dulu. Ya, nanti videonya kepanjangan ya teman-teman, tapi mohon disimak. Karena saya harus satu-satu ngasih izin karena ada banyak sekali izin ya di sini. Jadi kita tadi sudah masuk ke membuat barang ya. Kita mulai kembali. Jadi kita untuk membuat barang, membuat aset itu adalah kita mulai dengan membuat barang dulu, kemudian baru membuat aset ya. Pertama kita buat barang, kita pilih barangnya, kemudian add barang, kemudian edit di full page-nya, kemudian kita naming, memberi nama barangnya. Kita mulai dari merek atau spesifikasinya dulu. Ya usahakan untuk menyebutkan mereknya ya. Kemudian baru setelah itu jenisnya itu, kalau laptop ya laptop, kalau printer ya printer, seperti itu. Kemudian kelompoknya adalah aset tetap ya. Kemudian nah ini satuan ukurnya ini unit ya, yang tadi tidak dapat izin ini sekarang sudah bisa. Kemudian jaga persediaan dibuang centangnya, sertakan dalam manufaktur dibuang centangnya ya. Terus kemudian ini ada pertanyaan, apakah aset tetap? Iya, kita centang aset tetap. Kemudian kita cari kategori asetnya. Tadi kan Asus ya, laptop ya, berarti dia masuk elektronik, komputer dan multimedia ya teman-teman, masuknya situ. Kemudian setelah ini, jadi setelah semuanya diperiksa sesuai yang saya terangkan, baru setelah itu kita save. Nah ini data sudah disimpan ya di dalam barang. Ini ada satu barang lagi Asus gitu kan. Nah ini sebenarnya bisa dibuat gambar ya, jadi bisa upload gambar. Dan kalau teman-teman punya gambarnya bebas saja, itu lebih baik. Kemudian habis kita membuat barang ini, kemudian kita baru membuat aset ya. Ya, membuat aset pertama, buat asetnya itu seperti ini. Di menu aset di sebelah kiri, klik asetnya, kemudian pilih asetnya, kemudian add aset, kemudian kita cari gitu Asus gitu kan. Jadi kolom pertama ini adalah kode item ya. Kode item itu merujuk kepada barang yang kita buat tadi ya. Tadi kita buat barang Asus namanya. Jadi kita bisa langsung ketik di sini Asus gitu. Atau kalau nggak pengen lihat gitu, bisa ketik laptop gitu kan. Boleh gitu. Kemudian pemilik asetnya ini perusahaan ya, nanti otomatis ini merujuk ke Alih Hikmah. Kemudian apakah ada aset? Ini maksudnya teman-teman mohon diingat, ini berarti teman-teman aset ini sudah ada ketika software ini akan digunakan. Jadi karena si laptop ini sudah ada, jadi kita tidak harus membelinya lagi, maka kita centang ini. Berarti aset ini sudah ada gitu kan. Kemudian nama asetnya itu copy aja dari nama barang item ini, kemudian di paste di sini. Kemudian lokasinya, kalau tadi itu lokasinya itu ada di kampus 1 SMA IT ya. Nah, jadi kita di SMA IT gitu kan, ada kampus, kampus 1 SMA IT ya, ada lokasi yang namanya, ketik aja di sini kampus gitu, nanti ada muncul. Nah kampus 1 SMA IT. Pemelihara ini adalah PJ-nya ya, PJ-nya itu Ani ya, kita cari usernya Ani. Aduh ini namanya Ani banyak sekali gitu. Ini saya tidak ngerti ya Aninya siapa gitu. Nanti bisa ini sebagai contoh aja. Ini saya kasih Ani Sasa ya aja ini. Siapa ya? Maratul apa ya? Ini aja deh ya. Kemudian ini di departemen apa gitu kan. Kalau ini kan dari SMA IT ya, kita
coba SMA C gitu kan. Nah, kita masukkan ke departemen SMA gitu kan. Nah, habis itu ini data ini yang kolom atas ini kan ada kotak nih. Nah, ini harus selengkap ini ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada di rincian pembelian ya. Ini yang merah-merah ini artinya harus diisi ya. Yang pertama, harga laptop ini misalkan ya 4 juta. Nah, gitu. Tanggal pembeliannya kalau teman-teman nggak tahu, udah pilih aja misalkan tanggal seminggu sebelumnya, jadi tanggal 1 itu belinya, ini prediksi aja ya. Kemudian tanggal 2 tersedianya gitu kan. Seperti itu aja. Karena di sini kita tidak mendapatkan tanggal pembeliannya ya. Nggak apa-apa seperti itu, yang penting asetnya ini tercatat ya. Kemudian disimpan, habis semua data ini lengkap, kemudian disimpan. Setelah disimpan, ini masih ada satu tahap lagi, yaitu submit. Ini harus disubmit seperti ini, baru iya. Nah, seperti ini. Setelah itu, ini sudah selesai ya teman-teman. Asus laptop ini sudah jadi aset. Kalau kita lihat di sini di daftar aset tetap, nah di sini akan nambah satu nih aset, namanya Asus laptop nih, harganya 4 juta gitu kan, di departemen mana. Nah, ini nanti bisa di print teman-teman di sini kalau kita membutuhkan data, kita bisa ambil datanya. Ini bagus sekali, jadi seperti itu. Jadi semakin detailnya kita mencatat aset itu semakin bagus ya. Dan di masa depan ini kita akan benar-benar merasakan manfaat yang luar biasa. Memang kerja keras kita saat ini itu akan kita panen nanti di masa depan, yaitu dengan data kita yang bagus dan orang-orang akan banyak yang percaya, dan ini bagus sekali teman-teman. Seperti itu untuk membuat aset. Setelah itu untuk logout ya biasa, teman-teman bisa logout. Mungkin itu aja, mohon disimak dan dibantu untuk menginputnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.